Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ed Rizky dengan NIM 080111825300250025. Bentar. Nama saya Ed Rizky dengan NIM 08011182530025. Oke. Di sini saya akan mengerjakan tugas Pascal ya, guys ya, di nomor 2. Baik, teman-teman, di sini saya sudah memulai programnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari sini kita mendapatkan program statistik lengkap. Oke, Yesus CRT karena kita banyak menggunakan CRT ini untuk memakai unit CLRS CR ini untuk membersihkan layar. Ini untuk apa CLR CR ini untuk membersihkan layar ketika kita masuk ya guys ya. Misal, nah, misalnya kita masuk otomatis langsung hilang, langsung bersih, langsung masuk ke program statistik lengkap. Oke. Lanjut variabel. Variabelnya kita memakai A, B, C, D, E, F. Nah, ini variabel memasukkan 6 angka. Karena kita memiliki tugas memasukkan 6 angka, 6 input, maka di sini kita memiliki 6 A, B, C, D, E, F. T ini pakai variabel sementara nanti untuk mengganti, menukar posisi nanti ya. Nilai max itu untuk mendapatkan nilai max, minimal, minimal paling kecil, nilai rata-rata, median, ya kita pakai jumlah untuk menentukan rata-rata nanti ya. Nah, untuk FA ini kita pakai pakai ini ya, tipe data integer. Kalau tadi kita pakai real, kita ini pakai integer. Nah, frekuensi A, ini frekuensi. Ini banyaknya nilai A nanti, banyak nilai B, banyak nilai C, banyak nilai D, banyak nilai E, dan banyak nilai F. Dan nilai max ini termasuk nanti saya pakai untuk mencari frekuensi mana yang paling tinggi. Itu dijadikan modus ya, guys ya. Oke, masuk ke bagian pertama yaitu CLR itu sudah saya jelaskan tadi. Ketika kita run itu akan langsung membersihkan layar dan mulai dengan tulisan pertama write line, yaitu untuk memasukkan suatu tulisan ke dalam sini ya, tampilan, menampilkan tampilan nanti yang sudah dapat kita langsung masukkan write line. Nah, selanjutnya write, masukkan bilangan pertama. Ini langsung tertulis ya. Sedangkan write line itu kita bisa menginput. Misal sini, write A kita bisa masukkan berapa? 2. Oke. Di situ fungsinya ya. Di situ untuk write dan write line. Write. Lanjut, max. Nah, di sini kita sudah mengetahui. Di sini kita mengetahui nilai max-nya kita asumsikan sebagai A. Kita pakai A. Kita nggak tahu ya dari A, B, C, D, E, F, tapi pasti pasti ada nilai max-nya atau nilai terbesar dan juga pasti ada nilai terkecil. Maka di sini kita buat max-nya sama dengan A. Max sama dengan A. Nah, kita pakai fungsi if jika B lebih besar dari max, lebih besar dari A tersebut, maka max-nya ganti bukan lagi A tapi B. Tapi jika dia tidak lebih besar dari max, maka fungsi kondisi if ini dilewati. Ketika C juga, nah, jika udah berubah menjadi max-nya B, maka tetap namanya max. Max, tapi nilainya yaitu nilai B. Ya, terusnya, jika if lebih besar, jika C lebih besar dari max, nah, kita nggak tahu jika misal masuknya masih tetap A atau masih tetap B, tapi tetap mereka sama-sama max. Jika C lebih besar dari max, maka max-nya diganti dengan C. Nah, begitu juga perulangan. Jika dia tidak lebih besar dari max, maka dilewati kondisi ini, langsung ke D. Begitu juga dengan D, sama aja. Jika D lebih besar dari max, maka max-nya diganti dengan D. Nah, jika tidak, maka kondisi if ini dilewati. E juga seperti itu. Nilai E lebih besar dari max, maka max-nya itu lebih diganti dengan E. Nah, jika tidak, maka kondisi ini dilewati. F juga sama. Ketika F lebih besar dari nilai terbesar atau max-nya, maka max-nya itu F diganti bukan lagi yang sebelumnya. Jika tidak, maka ini dilewati. Jika semuanya tidak lebih besar dari A, maka max-nya tetap A. Semuanya dilewatin. Oke. Min juga sama. Kita pakai min dulu, minimal nilai terkecilnya itu A kita buat. Nah, pasti setiap 6 bilangan yang kita input pasti memiliki nilai terkecil, maka kita buat dulu A. Nah, jika B itu lebih kecil dari min, nah, jika A misalnya A-nya 2, B-nya 1, nah artinya bukan A lagi nilai terkecilnya, berubah menjadi B tersebut karena jadi 1, sedangkan A tadi 2. Nah, itu misalnya ya. Nah, jika B lebih kecil dari
nilai min A tadi, maka minnya berubah bukan lagi A, tapi diganti menjadi B. Begitu aja seterusnya. Jika mereka kurang dari min, maka C lebih kurang kurang dari min, maka minnya diganti menjadi C. Terus sampai F, ketika F lebih kecil dari min, maka minnya itu sama dengan F, diganti menjadi F. Ketika semuanya tidak lebih kecil dari, ketika A itu tidak lebih besar dari B, C, D, E, F, maka minnya tetap A. Semuanya dilewati seterusnya. Oke, jumlah. Jumlah ini kita mengetahui bahwa untuk menentukan jumlahnya itu semua angka yang kita input ditambahkan, yaitu nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E, dan nilai F. Ditambahin itu dijumlahin. Itu merupakan jumlah. Untuk mencari nilai rata-rata itu pasti eh, semua semua angka itu ditambahin lalu dibagi banyaknya angka. Ini jumlah ini tersebut itu penjumlahan mereka dan dibagi dengan 6. Kenapa 6? Karena input yang kita masukkan itu ada 6 angka, yaitu A, B, C, D, E, F. Nah, maka itu memasukkan nilai rata-ratanya yaitu jumlah dibagi dengan 6. Di sini saya ingin mengurutkan untuk mencari median ya. Saya ingin mengurutkan dulu dari nilai A, B, C, D, E, F itu saya urutkan di mana yang paling kecil itu yang pertama dan paling besar itu kedua. Nah, maka di sini kita pakai fungsi if. Jika A lebih dari B, maka nah ketika A lebih besar dari B, artinya kalau misalnya A ini lebih besar dari B, otomatis A harus pindah ke B. Mereka menukar nilai A menjadi B, nilai A menjadi B, nilai B menjadi A. Bagaimana prosesnya? Gini, T ini kita sudah masukkan tadi ya. Ya, di sini T tadi saya masukkan T ini sebagai tempat pindah, tempat berubah. Ketika A, misalnya di sini 2, di sini 1. Ketika A lebih besar dari B, nah 2 lebih besar dari 1, maka dan maka T, nah T ini sama dengan A. Maka awalnya di sini 2, T sama dengan 2. A menjadi kosong karena T sudah mengambil nilai 2 tadi. Dan A sama dengan B. Nah, nilai B pindah menjadi A. Yang awalnya di sini 1, artinya yang A menjadi 1. B kosong karena sudah diambil dari A. Nah, B sama dengan T. T tadi awalnya mengambil nilai A. Nilai A ini adalah 2, maka nilai B di sini sama dengan T dan T sama dengan 2, maka B sama dengan T. Artinya berubah dari awalnya A2B1 sekarang menjadi A1 B2. Begitu juga seterusnya. Ketika dia tidak lebih nilai yang ini yang A ini tidak lebih dari B, maka if ini dilewatin. Begitu juga seterusnya, B dan C dan D dan E dan F. Ini sebenarnya fungsi ini untuk ini ya, untuk menukar nilai. Ketika A dan B, ketika A lebih besar dari B, maka mereka ditukar. Ketika tidak lebih besar, maka tetap. Nah, B, C, D, E, dan F, seterusnya. Di sini saya lakukan perulangan hingga 5 kali. Kenapa? Karena kalau kita hanya satu kali, jika nilai F ini terkecil, tapi dia terletak di paling kanan, dia hanya mungkin kalau kita buat perulangan satu kali, itu hanya mungkin pindah menjadi E saja. Dia tidak akan pindah sampai ke A. Walaupun dia nilai terkecil. Tapi ketika kita memasukkan berulang sampai 5 kali, maka nilai F ini bisa sampai pindah ke A. Karena kita hanya 6 angka, mungkin kita berpindah cuma tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali saja berubah. Di sini sudah cukup menggunakan 5 perulangan saja. Diulangi terus ya, fungsi ini. Nah, Nah, itu mencari median. Median itu kita mendapatkan rumus. Karena input yang kita dapatkan itu genap, nah, karena input yang kita dapatkan itu genap, maka kita ketahui bahwasanya median itu ketika dia genap, genap ya, genap, genap. Hmm, rumusnya itu X N dibagi 2 ditambah nah, X N dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Bentar, saya share ke ini kan. Oke. Bentar ya. Nah, ini rumusnya xn per 2 plus xn per 2 plus 1. Di sini kita ketahui bahwa
Di sini inputnya kita dapatkan itu 6 angka. Itu genap ya. Maka kita dapat X. Nah, N itu kan nilai banyaknya inputnya kita dapatkan. Itu 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Maaf, 3. Ditambah. Nah, X N dibagi 2 itu 3. X 3. Ditambah 1. Maka di situ kita dapatkan X 4 per 2. Di sini kita dapatkan bilangan ketiga ditambah bilangan keempat dibagi 2. Itu adalah rumus mencari median. Karena kita 6 input, maka bilangan ketiga dibagi nilai bilangan keempat dibagi 2. Di sini kita dapat A, B, C, D, E, F. Bilangan kedua, bilangan ketiga itu adalah C, bilangan keempat adalah D. Maka di sini kita dapat masukkan rumus median yaitu C ditambah D dan dibagi 2. Itu mencari median. Sesuai dengan ini ya, X plus 2. Ini rumusnya, rumus mencari karena dia genap. Berbeda lagi kalau dia ganjil. Oke, selanjutnya FA. Kita ketahui frekuensi A, banyak muncul nilai A. Pertama kita banyak nilai A itu 1, banyak nilai B itu 1, banyak nilai C itu 1 juga, FD, FE sampai FF itu 1 semua. Nah, kita masukkan fungsi if. Ketika A, nilai A sama dengan nilai B, maka FA itu sama dengan FA plus 1. FA tadi kita dapatkan 1. Dan ditambah 1. Karena apa? Karena sudah pasti ketika A sama dengan B, banyak muncul nilai A, itu sama, itu ditambah dengan banyak nilai B juga. Karena nilai A dan B sama. Ketika sama. Ini if ya, ketika sama. Ketika tidak, maka ini dilewatin. Selanjutnya A dan C. Ketika nilai A banyaknya, ketika nilai A sama dengan nilai C, maka banyaknya frekuensi A itu, frekuensi A atau banyak nilai A sama dengan banyaknya nilai A ditambah 1. Karena FA tadi 1, maka tambah 1 lagi. Ini berterus, ketika A sama dengan B, misalnya dia memenuhi, maka nilainya menjadi 2. Ketika A sama dengan C lagi, maka nilainya menjadi 3. Terus ditambah-tambah terus. Tapi ketika dia tidak memenuhi untuk frekuensi fungsi if ini, maka semuanya dilewatin. Selanjutnya, karena A dan B sama sudah tadi, maka langsung B dan C. Ketika B sama dengan C, kenapa tidak B sama dengan A? Karena B sama dengan A itu sama dengan A sama dengan B. Kita tidak usah ulangi lagi. B sama dengan C. Nah, ketika nilai B itu sama dengan C, maka banyaknya keluar nilai yang seperti B itu ditambah 1. Nah, sama dengan 1. Tambah 1. Terus, if B ketika D. Nah, di sini juga seterusnya ya. Karena memang ketika nilai B, ini B dan C, B dan D, B dan E, B dan F. Nah, B dan A sudah di A tadi ya. Soalnya C. Ketika C sama dengan D, maka banyak nilai C itu ditambah dengan 1. Nah, ketika C sama dengan S, seterusnya ketika dan D juga. Ketika D dan C sudah ada, D dengan B sudah ada, D dan A sudah ada, maka langsung D dan E. D dan E. Ketika nilai D sama dengan E, maka frekuensi D itu ditambah 1. Seterusnya. Banyaknya nilai D itu ditambah 1. Ketika E sama dengan F, maka frekuensi E itu ditambah 1. F dan F itu tidak sama, tidak usah. Kenapa? Karena nilai F sudah pasti sama dengan F. Artinya frekuensi F itu sama dengan 1. Nilai max. Nah, MAKS itu tadi max untuk nilai terbesar. Karena ini max ini termasuk ke nilai yang paling banyak keluar. Frekuensi terbesar. Ini bukan nilai nilai terbesar tapi frekuensi terbesar. Nah, ketika frekuensi, ya kita pertama hampir sama dengan max tadi. Nah, nilai terbesar tadi hampir sama. Tapi ini frekuensi terbesarnya kita asumsikan. Pasti ada frekuensi. Nah, max-nya kita masukkan FA ya. Nah, ketika kita asumsikan bahwa FA itu adalah modus frekuensi terbanyak. Ketika frekuensi B lebih besar dari max atau frekuensi A, maka max-nya atau frekuensi terbesarnya itu menjadi FB. Nah, ketika frekuensi C lebih besar dari max juga, ketika frekuensi C itu lebih besar dari nilai max, dari nilai frekuensi terbesar, maka frekuensi terbesarnya menjadi FC. FD lebih besar dari frekuensi terbesar, maka frekuensi terbesarnya menjadi FD. FE lebih besar dari frekuensi terbesar, maka frekuensi terbesarnya menjadi FE.
FF ketika lebih besar dari frekuensi terbesar, maka frekuensi terbesarnya adalah FF. Nah, jika semuanya tidak dilewati, maka otomatis frekuensi terbesarnya adalah FA. Tapi bagaimana kalau tidak, kalau FA juga nilai yang unik atau tidak, bukan modus juga? Maka di sini kita tuliskan FA di sini kan kalau misalnya dia tidak ada yang sama, nilainya tetap akan menjadi satu. Nah, maka di output di sini ketika modus ketika max-nya itu satu. Nah, ketika dia tetap di sini ketika max-nya tetap FA dan FA-nya satu. Nah, max-nya satu, maka tidak ada modus, semua hanya muncul satu kali. Tapi ketika FA-nya memang dua, dia tidak lebih besar dari dua tersebut, maka modusnya tetap menjadi dua. Ini berfungsi karena memang untuk mencari nilai modus ketika lebih dari satu ya guys ya. Nah, jika FA sama dengan max dan ditulisnya. Nah, ini untuk outputnya ya, si perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata, nilai median, max. Nah, ini angka 0 desimal dan banyak angka desimal yang kita minta. Hanya dua saja saya minta, tidak terlalu banyak-banyak. Ini sama saja, dua saja saya minta. Nah, rate ini biasanya ketika kita sudah masukkan nilai semuanya, mendapatkan outputnya juga, kita bisa enter lagi untuk mengakhiri program. Oke, bagaimana kalau kita langsung run aja? Oke, nah langsung otomatis kehapus yang pertama tadi, karena kita pakai CLR CR. Oke, pertama masukkan bilangan, jika saya masukkan modusnya dua ya, satu, dua, dua, tiga, tiga. Nah, oke, di sini sudah lihat ya, modusnya dua ada dua dan tiga. Empat. Oke. Sini sudah jelas pasti nilai pertama ini nilai kecil kan? Bukan nilai terkecil, bukan pertama nilai kecil, tapi nilai pertama ini dari kita urutkan nilai pertama ini nilai kecil, maka pasti minnya adalah satu, max-nya adalah 4. Untuk mediannya mungkin angka 2 dan 3. 2 tambah 3 itu 5, dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Itu pasti untuk nilai mediannya. Nilai rata-ratanya kita tambahin semua 3, 5, 8, 8 tambah 3, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 4, 15, 15. Pokoknya sekitar, hmm, berapa ya? Nanti kita tulis saja lah. Oke, sekitar itulah untuk nilai rata-ratanya. Selanjutnya nilai modusnya sudah pasti 2 dan 3 ya guys ya. Oke, enter. Oke, benar. Ini nilai maksimumnya 4, minimumnya 1, rata-ratanya 2,5, nilai mediannya juga 2,5, dan nilai modusnya adalah 2 dan 3. Ini masih bisa kita enter lagi untuk mengakhiri program. Karena kita pakai write learn tadi ya. Oke, kita enter. Oke, terima kasih. Batas itu saja dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.